Dalam suatu riwayat, setelah Nabi Adam diturunkan di India, kemudian Hawa diturunkan di Mekah tepatnya Jeddah, maka Allah mempertemukan keduanya kembali. Dalam tafsir Bughawi dan tafsir Al-Qurtubi, Siti Hawa melahirkan 40 anak dengan 20 kali mengandung, jadi Siti Hawa setiap melahirkan selalu kembar. Ada laki-laki, ada perempuan. Dua pasangan anak pertama dari Nabi Adam kembar, yang pertama dan kembar yang kedua, Qabil kembarannya ialah Iklimah yang berwajah cantik. Dan Habil kembarannya bernama Labudah, berwajah kurang menarik. Setelah putra Nabi Adam ini mulai dewasa, Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk menikahkan anaknya dengan cara silang. Maka keluar dengan cara silang, Habil menikah dengan Iklimah yang cantik dan Qabil menikah dengan Labudah yang jelek. Disinilah mulai perseteruan, Qabil tidak senang. Qabil tidak mau menikah dengan Labudah. Kemudian Nabi Adam memohon kembali kepada Allah, dan Allah memberikan solusi yang kedua, yaitu menyuruh mereka berkurban. Maka turunlah syariat untuk kurban, walaupun saat itu belum ada orang satupun, kecuali mereka saja, tapi mereka tetap bekerja dengan giat. Habil adalah peternak kambing, dan Qabil adalah seorang petani. Di sini ada perbedaan antara kurban mereka berdua. Qabil ini petani, tapi ketika untuk berkurban dia pelit. Dicarinya gandum yang kualitasnya buruk. Itu yang dikurbankan oleh Qabil. Allah menyuruh mereka kurban dan meletakkan kurban keduanya di atas bukit. Karena waktu itu juga tidak akan ada yang memakan kurban mereka. Qabil ini pelit, bayangkan, untuk mendapatkan sesuatu yang baik secara dunia, ia kurbannya gandum yang kualitasnya jelek, tidak layak dikurbankan. Sementara Habil, dia cari kambing yang terbaik. Kemudian mereka letakkan kurban mereka masing-masing di atas bukit. Tidak lama kemudian, maka Allah mengirim api untuk menyambar kurban Habil. Tandanya apa? Kurban Habil diterima oleh Allah, disimpan di surganya Allah, sampai nanti dijadikan pengganti leher Nabi Ismail ketika akan disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Setelah melihat kurbannya tidak diterima Allah, tambah sakit hati Qabil ini. Akhirnya dia pun mengancam Habil. Apa kata Habil? Sungguh aku akan membunuhmu. Mulai timbul rasa dengki, iri hati. Dan Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Habil menasihati Qabil, kalau kau bunuh aku, engkau akan menjadi penghuni neraka. Sungguh kalau engkau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, sekali-kali aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu, aku tidak akan membalas. Karena aku takut kepada Allah, Tuhan yang menguasai alam semesta ini. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya mengisahkan, suatu ketika, Habil telat pulang. Saat itu Nabi Adam memerintahkan Qabil untuk mencari Habil. Qabil pun mencari Habil, dan ternyata Habil sedang tertidur. Karena Habil ini keletihan, sehabis mengembala kambing-kambingnya, maka Qabil pun segera mengambil batu yang besar. Kemudian ia melemparkan kepada Habil, hingga terbunuhlah Habil ini. Inilah kematian pertama yang terjadi di muka bumi, dan kejahatan pertama yang dilakukan oleh manusia. Ketika Habil meninggal, Qabil kemudian pulang, seolah-olah ia tidak bersalah. Ketika itu lama sekali Nabi Adam kehilangan Habil. Akhirnya Qabil mulai merasa diliputi rasa takut dan menyesal. Kemudian dia pun pergi meninggalkan Nabi Adam. Diambil lagi jasad Habil, kemudian ia bawa ke sana kemari. Qabil kebingungan, harus aku apaan jasad ini? Sampai akhirnya, Allah mengirimkan 2 burung gagak yang bertengkar. Kemudian salah satu dari burung gagak tersebut mati. Kemudian burung gagak yang hidup menggali lubang untuk mengubur gagak yang sudah mati. Dari situlah kemudian terinspirasi si Qabil untuk menguburkan Habil. Dari situlah Qabil kemudian menguburkan Habil. Nah, inilah awal penguburan ke dalam tanah di dunia. Dan kemudian Nabi Adam mengetahuinya. Singkat cerita, kemudian Nabi Adam dicabut nyawanya oleh Allah. Ketika Nabi Adam wafat, maka mulailah beranak pinak keturunan yang ada di bukit. Dan Qabil pun beranak pinak keturunannya yang ada di lembah. Dari sinilah Allah memisahkan mana yang orang-orang yang baik dan mana orang-orang yang jahat. Sampailah Allah mengutus seorang nabi, yakni Nabi Syits, putra Nabi Adam. Allah hadiahkan kepada Nabi Adam pengganti Habil.
Mulailah Nabi Syits berdakwah, sampai ketika Qabil meninggal dunia. Ketika Qabil meninggal dunia, syaitan tidak membiarkan jasadnya, tapi syaitan menjadikan momentum meninggalnya Qabil ini. Setan menciptakan sebuah kemaksiatan yang baru. Ketika kematian Qabil, syaitan menjelma menjadi orang soleh, kemudian mendatangi kabilahnya Qabil dan berkata, "Kalian tidak boleh langsung menguburkan bapak kalian Qabil, tetapi hendaklah kalian muliakan dulu. Biarkan jasadnya dulu. Jangan langsung dikuburkan. Hormati kematiannya." Dari situlah iblis yang menjelma menjadi manusia ini menciptakan alat musik. Iblis ini menciptakan suara seruling. Kemudian syaitan itu tiup. Kabilah yang di atas bukit ini tidak pernah turun ke bawah karena dilarang. Begitu juga kabilah yang di lembah dilarang untuk naik ke atas bukit. Jadi mereka tidak pernah ketemu bertahun-tahun. Maka ketika mendengarkan suara seruling, aneh bagi mereka. Tidak pernah mereka mendengar suara musik. Dari situlah mereka penasaran. Dicarilah sumber suara tersebut. Jadi yang dari atas turun, dan yang dari bawah naik. Ketemulah dua kabilah ini. Maka wanita yang cantik memandang anak muda yang tampan. Dan begitu juga sebaliknya. Mereka saling memandang. Nah, dari sinilah mulai terjadi perzinahan. Dari sini, ketika Nabi Syits meninggal dunia, maka tugas yang sangat berat diberikan kepada Nabi Idris oleh Allah. Nabi Idris diutus ketika rusaknya akhlak. Memang tidak ada kesyirikan di zaman itu, karena kesyirikan itu pertama kali terjadi pada zaman Nabi Nuh.